Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Jaga Malam Rumah Sakit Jawa Tengah. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Namaku Ardi, usia 26 tahun. Sudah 2 tahun aku bekerja sebagai perawat di sebuah rumah sakit besar dan cukup terkenal di Jawa Tengah. Banyak orang menganggap rumah sakit ini sebagai tempat terbaik untuk berobat. Tapi hanya sedikit yang tahu. Tempat ini menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Aku sering mendapat giliran jaga malam. Mungkin karena aku masih muda dan belum berkeluarga. Jadi mudah untuk dijadwalkan shift malam. Biasanya aku berjaga bersama 2 temanku, Budi dan Yayan. Kami bertiga sudah seperti saudara sendiri. Tapi sekalipun kami dekat, ada satu hal yang selalu membuat kami canggung, ruang 13. Ruang itu terletak di ujung koridor lantai 3, agak tersembunyi dari ruang-ruang lainnya. Secara resmi, ruang itu tidak digunakan lagi. Kabarnya, dulu itu ruang isolasi khusus. Tapi setelah kejadian beberapa tahun lalu yang tidak pernah diceritakan secara gamblang oleh pihak rumah sakit, ruang itu ditutup. Anehnya, kadang kami melihat lampu di dalamnya menyala sendiri. Bahkan terdengar suara orang batuk-batuk atau minta tolong dari dalam. Awalnya, aku mengira itu hanya halusinasi karena kelelahan. Tapi malam-malam berikutnya, gangguan itu semakin sering. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, aku dan Budi sedang duduk di nurse station sambil mencatat data pasien. Yayan sedang keliling memeriksa kondisi ruangan. Tiba-tiba, suara ting dari interkom tua terdengar, tanda panggilan dari salah satu ruang pasien. Yang aneh, sumber panggilan itu berasal dari ruang 13. Aku dan Budi saling berpandangan. Itu ruang kosong, bisik Budi. Aku mengangguk. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Jangan-jangan Yayan iseng, tambah Budi. Kami akhirnya berjalan menuju ruang 13. Cahaya lampu lorong meredup, seolah ikut menyambut kami. Saat kami sampai di depan pintunya, sesuatu membuat bulu kuduku berdiri. Pintu itu yang seharusnya dikunci terbuka sedikit. Aku mendorong pelan. Dalam gelapnya ruangan, samar-samar terlihat sosok seseorang duduk di ranjang. Tubuh kurus, rambut panjang menutupi wajah. Kami membeku. Bu, ibu pasien. Aku memberanikan diri bertanya. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya hancur. Matanya bolong. Bibirnya sobek sampai ke pipi. Dipagarah menetes dari sudut bibirnya. Aku dan Budi spontan mundur, menutup pintu dengan keras, lalu lari sekencang mungkin ke nurse station. Kami mencoba menghubungi Yayan lewat HT, tapi tak ada jawaban. Beberapa menit kemudian, Yayan muncul. Wajahnya pucat. Dia bilang tadi melihat seseorang berseragam dokter lama, seragam putih panjang bergaris merah, berjalan melewati lorong lantai 3. Tapi ketika dikejar, sosok itu menghilang begitu saja. Kami bertiga memutuskan untuk tidak membicarakan kejadian itu ke siapapun. Tapi itu hanya awal. Malam-malam berikutnya semakin aneh. Kadang kami mendengar langkah kaki berat di lorong padahal semua pasien sudah tidur. Suara kursi roda bergerak sendiri. Suara dokter memanggil perawat lewat speaker padahal tak ada yang bicara. Sampai suatu malam, kami semua mengalami mimpi yang sama. Dalam mimpi itu, kami berada di ruang operasi lama yang kini sudah tak digunakan. Di sana, ada seorang dokter tua sedang mengoperasi pasien yang terus berteriak. Wajah sang dokter tidak terlihat, tapi saat dia menoleh ke arah kami, matanya hitam pekat, dan dia berkata
jaga pasinku, atau kalian yang jadi penggantinya. Kami terbangun bersamaan. Keringat dingin membasahi seluruh tubuh. Setelah mencari informasi ke beberapa perawat senior, kami menemukan kisah lama yang menyeramkan. Dulu, ada seorang dokter bedah yang sangat terkenal. Tapi ia dikenal kejam dan sering melakukan eksperimen medis ilegal terhadap pasien sekarat. Ia menggunakan ruang 13 dan ruang operasi lama sebagai markasnya. Setelah aksinya terbongkar, ia pagar hadiri, tepat di ruang 13. Konon, arwahnya masih bergentayangan mencari pasien-pasien baru. Dan siapapun yang bekerja malam di lantai 3 adalah incaran utamanya. Puncaknya terjadi ketika salah satu pasien benar-benar menghilang dari kamarnya. Kamera CCTV menunjukkan pasien itu berjalan menuju ruang 13, digandeng oleh seorang pria berseragam dokter tua. Tapi setelah itu, ia tak pernah ditemukan lagi. Pihak rumah sakit menutup kasus itu dengan alasan kesalahan sistem dan pencatatan data. Tapi kami tahu, kami melihat sendiri rekamannya. Sejak malam itu, kami meminta untuk dipindahkan dari shift malam lantai 3. Untungnya, pihak manajemen menyetujui. Tapi kadang, saat aku pulang malam melewati koridor, aku masih bisa mendengar suara interkom tua berbunyi dari ruang 13, memanggil perawat untuk tugas jaga malam. Dan sekarang, giliran siapa